sejahtera bagi kita semua. Perkenalkan, saya Asmita Yani, SKM MKM, dosen program studi Sarjana Kesehatan Masyarakat Universitas Bunda Tamrin dengan NIDN 1302047501. Pada kesempatan ini, saya akan menampilkan video pembelajaran pada mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan. Mata kuliah berbobot 2 SKS yang diberikan kepada mahasiswa semester 1 program studi Kesehatan Masyarakat. Mata kuliah Dasar Kesehatan Lingkungan merupakan mata kuliah yang memberikan pemahaman mengenai konsep dasar kesehatan lingkungan, hubungan antara faktor lingkungan dan kesehatan masyarakat, sanitasi lingkungan, pencemaran lingkungan, toksikologi lingkungan, perubahan iklim, green chemistry, radiasi, serta berbagai upaya pengelolaan dan pengendalian faktor risiko lingkungan. Mata kuliah ini menjadi landasan bagi mahasiswa untuk memahami keterkaitan antara lingkungan dan kesehatan masyarakat sebagai dasar dalam upaya promotif dan preventif. Pembelajaran dirancang mengacu pada capaian pembelajaran lulusan program studi kesehatan masyarakat, khususnya kemampuan menguasai dasar-dasar ilmu kesehatan masyarakat, serta melakukan pengkajian dan analisis situasi kesehatan masyarakat. Untuk mendukung capaian tersebut, dijabarkan ke dalam capaian pembelajaran mata kuliah atau CPMK, yang mana diharapkan mahasiswa mampu menjelaskan konsep kesehatan lingkungan dan paradigma kesehatan lingkungan, mampu menganalisis dampak toksikologi pada lingkungan, mampu menganalisis perubahan dan distribusi agen di lingkungan. Mahasiswa mampu menganalisis konsep polusi udara, penipisan ozon, pemanasan global dan dampaknya terhadap kesehatan, mampu menganalisis upaya promotif preventif dampak perubahan iklim. Mahasiswa mampu menganalisis dampak aktivitas manusia dan perubahan gaya hidup terhadap keberlanjutan dan perkembangan kimia hijau, mampu menganalisis radiasi pengion, radiasi non-pengion, dan efek kesehatannya. Dalam pelaksanaan pembelajaran, saya menerapkan pendekatan student-centered learning dengan mengkombinasikan metode problem-based learning, case-based learning, diskusi kelompok, presentasi, dan penugasan proyek. Pada materi yang relevan, saya memanfaatkan contoh kasus kesehatan lingkungan sebagai bahan diskusi agar mahasiswa dapat menghubungkan konsep yang dipelajari dengan permasalahan yang terjadi di masyarakat. Melalui pendekatan tersebut, mahasiswa diharapkan tidak hanya memahami konsep, tapi juga mampu berpikir kritis, bekerja sama, serta mengembangkan kemampuan analisis dan pemecahan masalah. Penilaian dilakukan secara berkelanjutan melalui partisipasi dalam proses pembelajaran, penugasan individu maupun kelompok, presentasi, analisis kasus, ujian tengah semester, dan ujian akhir semester, sehingga capaian pembelajaran dapat dievaluasi secara komprehensif. Pada video pembelajaran ini, saya akan menyampaikan materi mengenai perubahan iklim dan pemanasan global dengan submateri polusi udara dan pemanasan global. Semoga pembelajaran ini dapat memberikan manfaat serta meningkatkan pemahaman mahasiswa terhadap pentingnya kesehatan lingkungan dalam upaya meningkatkan derajat kesehatan masyarakat. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kita akan melanjutkan pertemuan kita untuk mata kuliah dasar kesehatan lingkungan, lanjutan dari minggu lalu. Hari ini kita akan membahas materi perubahan iklim dan pemanasan global dengan materi polusi udara dan pemanasan global, di mana kita akan melihat pengaruh polusi udara terhadap kenaikan suhu bumi yang mengakibatkan pemanasan global. Siapa yang bisa menerjemahkan atau memberikan gambaran mengenai slide yang pertama ini? Silakan. Ibu, menurut saya yang ada di gambar adalah tentang
pencemaran udara yang bisa menyebabkan seseorang terkena batuk, sesak nafas, hingga ispa. Dari gambar yang ada di depan, itu adalah asap dari pabrik dan asap kendaraan yang mengakibatkan polusi udara. Baik, dari dua yang menjawab pertanyaan, sama-sama disimpulkan bahwa ini adalah kondisi terjadinya polusi udara yang bersumber dari asap kendaraan, ada lagi bersumber dari asap pabrik, ya, lalu bersumber dari kebakaran hutan. Jadi semua ini adalah sumber-sumber pencemaran udara atau kita sebut dengan polusi udara. Ini adalah pengertian pencemaran udara. Kita gunakan peraturan pemerintah nomor 22 tahun 2021. Ya, jadi batasannya adalah dia melampaui batas baku mutu udara ambien. Walaupun ada pencemar, tapi tidak melampaui batas baku mutunya, kita belum sebut dia dengan pencemaran udara atau polusi udara. Selanjutnya ini masih pengertian-pengertian apa yang disebut dengan beban emisi, apa itu baku mutu emisi. Beban emisi adalah jumlah pencemar udara yang dibuang. Jumlah pencemar udara yang dibuang oleh suatu badan usaha atau suatu kegiatan. Misalnya ada pabrik seperti tadi gambarnya. Nah, seberapa banyak dia membuang asapnya keluar, itu kita sebut dengan beban emisi. Apa itu ambien udara? Ambien udara atau udara ambien adalah udara bebas di permukaan bumi pada lapisan troposfer yang dibutuhkan dan berpengaruh terhadap kesehatan kita. Jadi udara yang di luar yang kita hirup, yang kita nikmati setiap hari, itu disebut dengan udara ambien. Tiap hari kan bernapas kan? Menghirup kan? Tanpa terasa. Kita nggak bisa lihat sebenarnya, tapi dia ada. Menurut kalian, saat ini di dekat-dekat kampus kita, apakah udara di sekitar kos-kosan atau di depan kampus termasuk udara yang sehat, udara yang bersih, atau seperti apa? Ada yang bisa jawab? Silakan Pak. Menurut saya, kualitas udara di sekitar kampus itu tidak bagus sedikit ya, karena ada polusi udara yang berasal dari asap kendaraan. Udara atau kualitas udara di sekitar kita ini tidak cukup sehat karena kita lihat di depan kampus banyak sekali kendaraan bermotor, ya. Apa yang menandakan atau kalian bisa menyimpulkan kualitas udara di sekitar kita ini tidak sehat? Apa tandanya? Menurut saya, Bu, udara di sekitar kampus ini bisa dibilang tidak sehat karena adanya asap kendaraan serta banyaknya berserakan sampah di pinggir jalan. Atau kalian naik motor nih, pakai baju warna putih, nanti kan akan lihat tuh warna baju kalian akan ada bercak, ada debu-debu di helm. Seperti itu menandakan bahwa terlalu banyak partikel-partikel atau pencemar yang ada di udara sehingga jatuh mengenai tubuh kita. Itu salah satu penanda kalau banyaknya partikel atau pencemar di udara. Bisa juga kalian lihat dengan kabut. Dia keluar nggak ada hujan, nggak ada apa, tapi kenapa pandangan nggak jelas. Jadi kabut juga bisa menandain, misalnya di daerah sana ada pabrik lalu mengeluarkan asap, dia akan menutup sebagian jalur pandang kita sehingga berkabut, jadi pandangan tidak jelas. Itu salah satu tanda bahwa terjadinya pencemaran udara atau polusi udara tanpa kita melakukan hitungan dengan alat-alat untuk mengecek langsung pencemaran udara. Karena pencemaran udara biasanya menggunakan alat-alat untuk menghitungnya, mengetahui berapa jumlah pencemar itu di udara.
Kalau di luar kalian udah tahu lah di sana. Sumber pencemar dalam ruangan bisa kita lihat dari misalnya ada yang merokok di kelas, itu termasuk salah satu sumber pencemar udara. Apalagi misalnya alat-alat cat yang digunakan tidak bagus, itu juga salah satu. Kondisi asbes yang sudah rusak, itu juga salah satu sumber pencemar udara di dalam ruang. Kalau di dalam ruang, seperti tadi gambar tadi, kendaraan bermotor, asap pabrik, ya, itu bisa menjadi salah sumber-sumber pencemar udara luar ruang. Dari sifat fisiknya, pencemar udara dapat berupa partikel, itu tadi debu-debu, yang kalau hujan kalian pakai baju terus menetes turun di bawah hujan, itu baju kita akan nampak bercak-bercak hitamnya. Ada gas dan energi. Yang penting berdasarkan terbentuknya pencemar ini, ada yang primer dan ada yang sekunder. Yang primer itu artinya dia langsung dari sumbernya, misalnya keluar dari knalpot kendaraan, langsung dari situ, itu primer. Tapi yang sekunder, asap dari kendaraan berada di udara, lalu mereka melakukan kerjasama atau telah terjadi disosiasi di antara mereka, terciptalah sebuah zat baru. Jadi bukan lagi langsung dari asap kendaraan, karena sudah dia ada berhubungan atau terkontaminasi atau dibantu dengan udara, maka terjadi suatu zat baru. Ya, contohnya yang sekunder adalah sulfur dioksida, di mana sulfur monoksida itu berjumpa dengan uap air, ya, sehingga menjadi berikatan dengan air menjadi asam sulfurik. Itu kita akan lihat dari mana saja sih sumber-sumber pencemar udara ini berasal. Satu, dari kegiatan transportasi. Sudah jelas ya, kegiatan transportasi menghasilkan asap-asap kendaraan, industri, pabrik-pabrik. Di sini juga ada industri, di daerah Ring Road ada industrinya, ada beberapa pabrik. Ke arah Jalan India juga ada beberapa pabrik. Dari pembakaran, kalau di kampung-kampung kita masih gunakan kayu, itu juga salah satu pencemar, ya. Secara alami bersumber dari mana? Letusan Gunung Merapi atau aktivitas Gunung Merapi, dia mengeluarkan terus, ya, setiap harinya. Dari rawa-rawa, apa yang dikeluarkan dari rawa-rawa? Apa? Oke, ya, metana salah satu juga gas rumah kaca. Lalu dari kebakaran hutan. Memasuki dampak pencemaran udara, ada yang namanya penipisan ozon, pemanasan global. Sekarang lagi tren pemanasan global atau global warming, ya, lagi tren ini menjadi perhatian dunia, karena ini untuk bukan hanya untuk kawasan kita, ini mendunia. Biasanya pemanasan global ditandai dengan, kamu bisa jawab? Silakan Pak. Tingginya suhu di permukaan bumi, boleh. Apa lagi? Silakan Pak lagi. Oke, ya itu cukup fenomenal ya, bahwa es-es yang sudah beribu tahun mulai mencair dengan mengakibatkan tingginya jumlah air di permukaan laut. Efeknya membuat beberapa daerah dataran akan tenggelam. Ada namanya penyakit pernapasan, tahulah, minuman ISPA, ya, kalau udara tercemar, sesak napas,
paru-paru karena udara yang terlalu kotor masuk ke paru-paru, terhirup masuk ke paru-paru menjadi peradangan. Penyakit jantung juga bisa. Berikut adalah anemia dan kerusakan ginjal. Menghemat energi yang digunakan. Kalau tidak perlu naik motor, bisa naik kendaraan umum, ya, supaya pengiritan apa kita bilang? Pengurangan sumber pencemar, ya, pengurangan sumber pencemar. Menjaga kebersihan lingkungan tempat tinggal. Berikutnya apa lagi kira-kira yang bisa kita lakukan untuk mencegah pencemaran? Ada yang bisa bantu? Mengatasi pencemaran, Bu, selain menerapkan instruksi kebijakan mengenai pengelolaan sumber daya alam dan lingkungan, bisa juga tidak membakar sampah sembarangan. Misalnya ada sampah seperti tisu atau kertas, itu kan gampang terurai, Bu, jadi bisa ditanam. Baiknya, jadi ada beberapa upaya, ya. Jadi sebagai mahasiswa adalah kewajiban kita untuk melaksanakan ini, mengurangi polusi, mengurangi sampah yang berbahaya untuk mencegah terjadinya penyakit lingkungan. Oke. Ini adalah hubungan polusi udara dengan pemanasan global. Kita bisa lihat mana paling tinggi dari aktivitas kita, aktivitas manusia. Apa aktivitas kita? Tadi berkendara, membakar sampah, memasak, yaitu aktivitas kita sehari-hari yang menghasilkan emisi polutan udara. Ya, aktivitas itu, pembakaran itu, kerja pabrik itu menghasilkan namanya emisi polutan udara. Ini yang dikeluarkannya karbon dioksida, metana, ya, ini salah satu aktivitas kita yang menghasilkan peningkatan konsentrasi gas rumah kaca. Hasil dari aktivitas kita menghasilkan emisi polutan, meningkatkan konsentrasi gas rumah kaca. Penggunaan AC setiap hari seperti kita di ruangan itu juga salah satu penyumbang meningkatnya gas rumah kaca. Lalu kalau sudah terjadi peningkatan, maka efek rumah kaca meningkat, ya, kesimpan udara meningkat satu sama lain. Lalu kenaikan suhu secara global seluruh dunia karena efek aktivitas itu dilakukan semua masyarakat, semua manusia di dunia, maka peningkatan suhu secara global terjadi. Akhirnya adalah perubahan iklim. Siapa yang bisa menandai kira-kira perubahan iklim yang sudah terjadi atau bisa kita rasakan saat ini, khususnya di wilayah kita? Silakan. Perubahan iklim yang dapat kita tandai akhir-akhir ini, cuaca sering berubah, dalam sekejap panas dan dalam sekejap tiba-tiba hujan. Oke, itu salah satu yang paling sering kita alami saat ini, ya. Di saat ini yang berseminggu kota kita terus-terusan hujan, lalu siang hari terasa panas, 2 jam kemudian kita hujan lagi. Kasus kita akan pecahkan bersama. Silakan, siapa yang mau membaca untuk kita pecahkan? Merah mungkin. Desa Sukabaju berada di bagian raya yang setiap hari pada kendaraan bermotor. Pada pagi dan sore hari, udara tampak panas dan berdebu. Puskesmas setempat melaporkan peningkatan kasus baru, ispa, iritasi mata, dan sesak napas, terutama pada anak-anak dan lansia. Hasil pemeriksaan menunjukkan CO2, NO2, dan debu di udara lebih tinggi dibandingkan kondisi normal. Oke, kasus kita hari ini. Ada satu desa yang dekat dengan jalan raya dan ditemukan dari data bahwa ada peningkatan kasus batuk, ispa, iritasi mata. Pertanyaannya, menurut Anda
Baik. Jadi kita identifikasi dulu sumbernya adalah karena lokasi desa ini terlalu dekat dengan jalan raya yang banyak dilalui oleh kendaraan bermotor. Apa saja jenis-jenis polutan yang ada atau dihasilkan dari kendaraan bermotor tersebut sebagai salah satu identifikasi? Silakan. Yang dihasilkan yaitu ada kadar CO2, NO2, dan debu atau bahasa kimia disebut PM10. Baik. Bahwa polutan itu adalah karbon monoksida, NO2, dan debu. Debu didapat mungkin dari aktivitas lalu lalangnya kendaraan bermotor, ya, sehingga naik ke udara, sehingga menambah sesak napas ataupun dia mengakibatkan iritasi pada saluran pernapasan. Berikutnya, atau mungkin ada yang mau menambahkan kira-kira apa saja lagi sumber-sumber atau pencemar kita, polutan kita pada kasus ini? Kemungkinan di desa tersebut kurangnya penanaman pohon di jalan sehingga dapat menyebabkan kurangnya penyerapan karbon dioksida. Bahwa kendaraan bermotor itu menyumbang banyaknya polutan yang meningkatkan atau menyebabkan terjadinya polusi udara, ya. Jadi kurangilah penggunaan kendaraan bermotor. Kita bisa mulai dengan berjalan kaki atau menggunakan sepeda. Ada yang mau ditanyakan? Sebelum kita akhiri perkuliahan kita kali ini, silakan. Baik, saya ingin bertanya Bu, apakah pembatasan pemakaian kendaraan bermotor itu efektif Bu untuk mengurangi polusi udara? Ada pertanyaan dari teman kita, apakah pembatasan penggunaan kendaraan bermotor cukup efektif dalam mengurangi polusi udara? Saya lemparkan ke Boru. Ada yang bisa bantu? Jawab? Oke, silakan. Ya, sesuai dengan pertanyaan teman kami, Rifat, pembatasan penggunaan kendaraan itu sebetulnya cukup membantu untuk mengurangi sumber polusi. Contohnya menggunakan kendaraan umum seperti bus listrik yang saat ini sudah ada di daerah kita, khususnya Kota Medan. Baik. Kenapa? Karena sumber-sumber yang mengeluarkan polusi udara itu, mengeluarkan polutan itu berkurang kalau kita nggak pakai kendaraan pribadi masing-masing. Misalnya, tadi kita naik bus listrik, kita naik motor listrik, kan nggak mengeluarkan asap-asap, ya. Nggak mengeluarkan yang menggunakan bahan bakar fosil sebagai salah satu sumber dari penghasil polutan. Naik bus rame-rame cuma satu asapnya. Kalau pada satu bus naik kereta, naik motor masing-masing, berapa banyak? Bisa 10 motor mengeluarkan asap kendaraannya. Oke, baiklah, kita akhiri pertemuan kita minggu ini. Jadi minggu depan harap membaca dulu materi yang sudah saya masukkan ke LMS supaya kuliah kita lebih interaktif. Kalian juga sudah harus membaca bahan untuk minggu depan. Baik, bila itu Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.